action let's go 수업 건물을 찾으러 Karya Putu Wijaya berjudul Suap. Saya ingin bertanya, apa biografi dari penulis cerpen tersebut? Baik, saya akan menjawab. Putu Wijaya dikenal sebagai novelis, cerpenis, dramawan, dan wartawan. Ia lahir pada tanggal 11 April 1944 di Tabanan, Bali. Nama lengkapnya adalah I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Dari namanya ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan bangsawan. Baiklah, saya ingin kemudian bertanya kepada teman-teman sekalian, siapa yang tahu apa itu watak dari tokoh utama cerpen tersebut? Ya, saya akan menjawabnya. Tokoh utama dari cerpen yang berjudul Suap ini yaitu diperankan oleh tokoh saya. Wataknya kurang tegas, kurang bersyukur dan kurang bijaksana, kurang sabar. Itu saja. Baiklah, dari watak tersebut saya ingin bertanya lagi, apa sih kelebihan dari cerpen tersebut? Ada yang bisa menjawab? Menurut saya kelebihannya itu yang paling penting, yang pertama alur cerita yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca novel tersebut sampai habis. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang juga mudah dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, tema yang menarik yang diambil oleh penulis yang mudah menarik perhatian oleh pembaca. Saja. Baiklah, berarti cerpen tersebut bisa untuk anak-anak juga atau seluruh kalangan ya? Ya. Kemudian saya ingin bertanya lagi, setelah kelebihan pasti ada kekurangan nih. Apa sih kekurangan dari cerpen tersebut? Oke, kekurangannya dalam unsur intrinsik, yaitu tak perlu laser jika mata mulai kabur. Ternyata cukup lakukan ini. Kekurangan dalam tokoh dan penokohannya yaitu banyak tokoh di dalam cerita yang mempunyai watak kurang baik dan tidak patut untuk dicontoh. Seperti tetangga yang mengisi amplop dengan kertas dan mencuri uang suapan. Dan ada yang suka usul. Baiklah, setelah kelebihan tersebut, saya ingin bertanya lagi, bagaimana cerita tersebut berakhir sehingga banyak peminat pembaca cerpen karya Putu Wijaya ini? Bagaimana cerita tersebut berakhir itu diawali dengan tokoh saya membuka isi amplop tersebut yang ternyata isinya bukanlah selembaran uang atau beberapa lembar uang, melainkan hanya potongan-potongan kertas. Kemudian tanpa berpikir persaudaraan lagi, tokoh saya tersebut langsung menghampiri. Nah, karena uang, manusia sudah tidak bermoral lagi. Tokoh saya matanya bengkak dan tidak mampu melihat apa-apa lagi, hanya telinganya saja yang mendengar tangis isak dari anak dan istrinya. Dan begitulah ending dari cerita Suap karya Putu Wijaya. Jadi si tokoh utama saya itu merupakan pelaku juga cerita tersebut ya. Kemudian yang terpenting saya ingin menanyakan apa amanat dan kesimpulan dari cerpen karya Putu Wijaya ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator. Amanat yang dapat kita ambil ini dalam cerpen karya Putu Wijaya Suap ini, yaitu terdapat dua jenis amanat, yaitu amanat implisit, di mana amanat implisit ini memberikan kita bahwa perbuatan suap itu adalah perbuatan yang tidak baik dan itu tidak dapat dicontoh baik secara individu ataupun kelompok, karena perbuatan itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua adalah amanat secara eksplisit, yaitu dijelaskan pada tokoh istri yaitu tokoh saya, di mana terdapat amanat bahwa jangan pernah melakukan perbuatan yang tidak baik karena tidak akan pernah baik. Baiklah, dari kesimpulan dan amanat tersebut, kita dapat menyimpulkan dari cerpen karya Putu Wijaya Suap adalah janganlah kita coba-coba sesekali menyuap, yaitu artinya janganlah kita berbuat hal-hal negatif karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Sekianlah hasil diskusi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun pengucapan kata yang salah. Terima kasih. Dadah!